Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Aulia Nur Inayah dengan NIM 2288-2040 dan juga teman saya Nur Hanifah Ifasa dengan NIM 2288-2051. Di sini kami akan membuat sebuah video mengenai pendidikan inklusi dan anak disabilitas, di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah pendidikan inklusi. Di mana pada video kali ini membahas mengenai 4 pembahasan. Yang pertama ini apa itu pendidikan inklusi, yang kedua apa itu penyandang disabilitas, yang ketiga bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusi, dan yang keempat bagaimana strategi pembelajaran anak disabilitas. Pendidikan sangat dibutuhkan bagi anak-anak untuk mencapai kesejahteraan sosialnya, tak terkecuali anak-anak yang kurang beruntung baik dalam segi fisik maupun mental. Namun kenyataan di lapangan, anak-anak yang kurang beruntung dan berkebutuhan khusus menjadi anak yang dapat dikatakan mendapat pengecualian. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan sosial anak penyandang disabilitas adalah dengan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan model pendidikan yang memberikan kesempatan bagi siswa yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama siswa-siswa lain seusianya yang tidak berkebutuhan khusus. Nah, tujuan dari dibentuknya sekolah inklusi adalah untuk menekan dampak yang ditimbulkan oleh sikap eksklusif. Sekolah inklusi juga memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus dan kurang beruntung untuk dapat mengenyam pendidikan. Masuk ke pembahasan berikutnya, apa sih anak penyandang disabilitas? Nah, anak penyandang disabilitas menurut konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, yaitu penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu jangka yang lama, di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan. Hal ini menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Pendidikan inklusif merupakan suatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus, termasuk anak penyandang disabilitas. Pendidikan inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya dalam hal pembelajaran. Pendidikan inklusi ini terjadi manakala pengintegrasian dalam penempatan peserta didik di kelas-kelas reguler berdasarkan atas ide pandangan hidup yang berbeda dengan pandangan sebelumnya. Konsep inklusi berdasarkan atas gagasan bahwa sekolah reguler harus menyediakan lingkungan belajar bagi seluruh peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, apapun tingkat kemampuan atau kelainannya. Terdapat beberapa karakteristik pendidikan inklusi yang dapat dijadikan dasar layanan pendidikan bagi anak-anak luar biasa. Karakteristik tersebut antara lain kurikulum yang fleksibel, pendekatan pembelajaran yang fleksibel, sistem evaluasi yang fleksibel, dan pembelajaran yang ramah. Karakteristik dalam pendidikan inklusi tergabung dalam beberapa hal seperti hubungan, kemampuan, pengaturan tempat duduk, materi belajar, sumber, dan alat evaluasi. Dalam pelaksanaannya, keberhasilan pendidikan inklusi terhadap pembelajaran anak disabilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pandangan, kebijakan sekolah, kerjasama dan koordinasi antar guru kelas dengan guru pendidikan khusus, serta kemampuan mengajar guru. Berdasarkan beberapa faktor di atas, diketahui bahwa peran guru pendidikan khusus menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran di sekolah inklusif. Keberadaan guru pendidik khusus penting karena guru reguler merasakan banyak beban ketika menghadapi peserta didik disabilitas atau kesulitan belajar, di mana mereka membutuhkan waktu dan perhatian yang lebih banyak daripada teman-teman yang lainnya dan tidak menunjukkan hasil yang sesuai harapan. Karena itu, guru reguler membutuhkan bantuan guru pendidikan khusus dalam menangani pembelajaran anak disabilitas di dalam kelas. Salah satu contoh anak penderita disabilitas adalah anak yang mengidap tunawicara. Tunawicara atau disabilitas wicara adalah individu yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam komunikasi verbal sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Hal ini mungkin disebabkan oleh tidak adanya atau disfungsi organ bicara seperti rongga mulut, lidah, langit-langit mulut seperti rongga mulut dan pita suara. Selain tidak adanya atau disfungsi organ pendengaran mengakibatkan keterlambatan perkembangan bahasa. Ciri-ciri anak mengalami gangguan bahasa dan bicara atau tunawicara, yaitu kesulitan menangkap isi pembicaraan orang lain, tidak lancar berbicara,
sering menggunakan tanda-tanda untuk berkomunikasi, serta tidak lancar mengucapkan kata-kata tertentu dan tidak disertai organ atau ucapan yang tidak lengkap. Dalam strategi pembelajaran anak tunawicara pada sekolah inklusi dapat menerapkan beberapa hal. Di antaranya yaitu, yang pertama latihan artikulasi. Artikulasi adalah gerakan otot-otot dari langit-langit, rahang lidah, dan bibir yang perlu untuk bicara. Yang kedua yaitu terapi wicara, yaitu pengembangan kemampuan bicara anak tunawicara dengan melatih pengucapan oral atau mulut. Kemudian yang ketiga ada speech development, yaitu pengembangan kemampuan bicara di mana anak tunawicara dapat diberikan pengajaran atau pelatihan untuk berbicara. Yang selanjutnya ini ada speech improvement, yaitu segala macam usaha yang berhubungan dengan pengembangan kemampuan bicara. Selanjutnya speech correction, yaitu suatu pembetulan bicara yang berbau terapi dengan cara membetulkan dan mengoreksi istilah-istilah yang tidak benar. Dan yang terakhir speech education, yaitu pendidikan bicara dan berbahasa dan terapi musik, di mana terapi musik adalah materi yang mampu mempengaruhi kondisi seseorang baik fisik maupun mental, di mana musik memberikan rangsangan pertumbuhan fungsi-fungsi otak seperti fungsi ingatan, belajar, mendengar, berbicara, serta menganalisis intelek dan fungsi kesadarannya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan adanya video ini memberikan dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih.